Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tidak bersama Mas Bayu, tapi bersama Mas Marsal. Ya, tapi kita tetap ditemani, dibersamai oleh Kang Aminuddin Syuhada. Monggo Mas Marsal, ada berita apa? Apa yang mau dibahas malam ini? Nah, berita terpanas hari ini tuh tentang hutang negara, Pak Wawa, amin. Yaitu hutang negara, kata Sri Mulyani itu barusan mengungkapkan itu hutang pemerintah itu sudah tembus 10,29 triliun di akhir 2024. 10 apa Mas? 10.000 triliun. 10.000 triliun. 10.000 triliun. Nah, 10.000 triliun. 10.000,29 triliun. ya. Jadi berapa itu? 10.290 miliar triliun rupiah. Angel ya nyebutnya, angel. Nolnya berapa itu ya? Nah itu gimana ya? Apakah dengan hutang pemerintah yang tembus di angka itu, bisakah negara kita, negeri yang kita cintai ini bisa sejahtera dengan hutang-hutang riba itu? Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan posisi kewajiban pemerintah termasuk utang jangka pendek dan panjang itu sudah mencapai angka tersebut, yaitu 10.269 triliun pada akhir 2024. Dan ini diungkapkan dalam penyampaian keterangan pemerintah terhadap rapat undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024 dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, yaitu bulan Juli tanggal 2 kemarin tahun ini 2025. Nah, ini yang menjadi sebuah keresahan kita ya sebagai manusia. Hutang itu kan sebuah keniscayaan yang memang diperbolehkan dalam syariat Islam sepanjang tidak mengandung ribawi. Nah, dan jelas tidak ada perselisihan di antara ulama atas haramnya riba. Pertanyaannya, apakah haramnya riba itu hanya berlaku untuk individu-individu dan tidak berlaku untuk negara? Lalu apa bahayanya utang berbunga itu untuk perekonomian negeri ini? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Amin gimana bahayanya hutang berbunga untuk perekonomian negeri ini? Baik, pelan-pelan. Jadi itu posisi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu kan terkait dengan posisi kewajiban negara ya. Ya artinya ya mungkin bahasa awamnya utang. Jadi negara itu punya kewajiban. Itu kan akhir 2024 ya. Ya. Total kewajiban negara, jadi uang yang harus dikeluarkan negara itu 10.269 triliun. Itu ya kewajiban untuk bayar utang pokoknya, bunganya, terus kewajiban pemerintah itu untuk membiayai program-program pembangunan, termasuk membiayai operasional negara. Dan itu masih, kalau saya kutip dari keterangan para pengamat ekonomi, itu masih ada yang kurang sebenarnya, itu kewajiban menyediakan pensiun untuk ASN. Itu kalau itu dimasukkan ternyata lebih besar lagi jumlahnya kewajiban pemerintah, karena pensiun itu kan hak yang harus diberikan kepada para aparatur sipil negara ya. Ketika mereka di masa pensiun kan negara harus memberikan uang pensiun. Kalau si ASN meninggal itu akan diberikan kepada istrinya yang belum meninggal. Itu kalau di total lebih dari 10.269 triliun. Termasuk di dalamnya ada utang-utang gitu ya. Jadi ada kewajiban itu kan ada ya kayak misalkan kita bapak rumah tangga kan ada kewajiban untuk bayar SPP, bayar
bayar listrik, bayar iuran apa itu, dan ada kewajiban untuk bayar utang jika memang punya utang kepada pihak luar. Maka tadi intinya hari ini pemerintahan Prabowo ya, itu memiliki kewajiban sebesar itu. Sementara kita ketahui bahwa sampai hari ini anggaran berjalan itu sudah defisit gitu kan, itu sudah problem juga. Kemarin di salah satu rapat dengan DPR itu kan dipertanyakan oleh anggota DPR. Katanya kemarin itu efisiensi anggaran itu menghasilkan dana 300 sekian gitu ya. Tapi ternyata pada saat dilaporkan dalam sidang atau dalam rapat dengan DPR itu ternyata negara hanya bisa menghemat 97 triliun atau berapa gitu, nggak sampai 1 triliun penghematan ternyata. Jadi ya, terus yang dibilang efisiensi 200 triliun itu kemana? Itu satu permasalahan, jadi nanti mungkin di waktu lain kita akan bahas. Nah, intinya hari ini negara itu punya kewajiban yang segitu besar, harus menyiapkan uang segitu besar gitu ya untuk menutupi semua kewajiban tadi. Dan itu jumlahnya sudah kritis, itu sudah kritis karena untuk bayar bunganya saja itu per tahun ini proyeksinya itu sudah hampir 600 triliun untuk tahun ini, jatuh tempo tahun ini. Bunganya itu. Iya, bunga yang harus dibayarkan itu hampir 600 triliun lah. Kalau tahun kemarin kan 450 sekian triliun ya. Nah, artinya pokoknya jauh lebih besar, cicilan pokoknya itu kurang lebih hampir sama. Jadi ini ya tadi makanya kalau nyambung dengan riba itu ya, bunga atau interest itu. Jadi akan ada pada satu titik ternyata bunga itu menjadi lebih besar daripada cicilan pokoknya gitu. Ya, dan variabel yang utang itu kan pemerintah kan banyak ya, ada utang dalam negeri, ada utang luar negeri. Utang luar negeri itu ada beberapa, utang dalam negeri juga ada beberapa ya. Biasa umum di terkenal itu kalau utang dalam negeri itu pemerintah menjual obligasi surat utang negara itu. Jadi negara itu berutang kepada rakyatnya yang mau beli surat utang negara, itu nanti dikasih bunga sama pemerintah. Dan Indonesia terkenal cukup tinggi bunga untuk surat utang itu, bisa sampai yieldnya itu bisa sampai 7% gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan riba, maka negara ini ya secara ekonomi, pengaturan ekonominya itu bergelimang ya, atau berkutat dengan riba. Baik riba yang diberikan kepada yang ngutangi dari dalam negeri kepada pihak yang ngutangi dari luar negeri gitu. Itu semua kan harus ngasih riba gitu ya, ngasih. Maka tadi yang ditanyakan, kalau riba itu apakah hanya berlaku untuk jika utang berutang itu terjadi atau individu atau dengan lembaga keuangan misalkan ya, misalkan kita ngajukan kredit dana atau kita ngajukan pembiayaan dan sebagainya, dan tidak berlaku untuk negara. Gitu. Sehingga boleh kalau yang riba itu individu boleh, haram. Tapi kalau yang negara yang berutang dan ada ribanya itu tidak apa-apa, karena itu kan demi rakyat gitu kan. Kemaslahatan. Dan kenapa bertanya begitu? Apa alasannya kalau tadi bertanya begitu? Biar saya bisa menjelaskan gitu ya. Kira-kira Pak Wawa punya persepsi yang sama enggak selama ini terkait dengan apakah riba itu hanya berlaku untuk perorangan dan tidak berlaku untuk negara? Iya, karena persepsi saya atau dugaan subjektif ya. Selama ini seolah-olah itu individu kalau berhutang dan ada riba itu tidak boleh. Ya, haram. Semua ulama sepakat haram. Kadang ada ulama yang pembiayaan kredit mobil rumah itu juga pakai bank, banyak loh. Tapi kalau untuk negara seolah-olah itu lumrahisasi, dimaklumi karena untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Rakyat. Iya, rakyat demi itu. kemaslahatan rakyat. Iya.
Karena selama ini mungkin saya mewakili masyarakat kebanyakan ya. Selama ini yang kita tahu kan secara individu ya. Seolah begitu ya. Iya betul. Individu yang setuju. Mas juga sama persepsi dengan Pak. Iya sama. Saya juga menduga kuat itu ada di tengah masyarakat karena saya tidak pernah mendengar ya MUI itu melarang negara berhutang yang ada ribanya ya. Iya. Jelas ada fatwa MUI terkait dengan riba itu tahun 80-an itu ada bahwa bunga bank itu haram. Iya. Tapi itu kan seolah-olah hanya untuk individu. Iya, betul. Penekanannya itu untuk individu. Padahal negara ini sejak merdeka sudah utang riba. Gitu loh. Ya asal tahu aja kalau mau lihat sejarah Indonesia itu pasca konferensi Meja Bundar yang hasilnya kemudian pemerintahan kerajaan Belanda itu mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia, hasil proklamasi itu ada satu syarat yaitu bahwa Indonesia itu harus hutang untuk membangun negara ini, itu harus hutang. Nah, waktu itu ada keharusan Indonesia harus hutang kepada negara donatur. Ya, selain negara donatur hasilnya donasi ngasih ini enggak utang, yaitu IGGI. Itu ada Belanda, ada Jepang, ada beberapa negara yang kemudian bersepakat mereka memberikan utang ya, dengan sebutan yang halus negara donatur IGGI itu. Dan itu berlaku sampai berpuluh-puluh tahun berikutnya gitu ya. Dan kemudian pada krisis moneter 99 berutang lagi, berutang devisa ya, berutang dolar kepada IMF gitu kan. Itu juga ada ribanya gitu, ada ribanya. Dan itu ulama enggak ada yang melarang. Ya, pernah dengar? MUI lah kalau representasi ulama MUI pernah melarang negara berhutang riba dan menghukumi haram. Tidak berani. Ya itu kan pertanyaannya. Padahal ya kita main logika dulu ya, biar masyarakat juga paham. Negara ini kan hanya anggap aja kotak gitu ya. Ini sebuah instrumen, sebuah alat untuk menjalankan organisasi yang super besar, itu organisasi negara. Di dalam ada masyarakat dan harus ada sekelompok pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat itu. Dan untuk mengaturnya mereka membutuhkan sebuah SOP, sebuah sistem lah ya. Dan dari situ harusnya kita paham bahwa negara itu ketika dia membuat sebuah kebijakan, hakikatnya bikin kebijakan itu orang atau masalah individu atau negara yang buat kebijakan itu. Negara. Atas nama negara, tapi yang membuat kan individu. Siapa? Ya pemerintahnya kan. Gitu. Ya, jadi pemerintah yang mengeksekusi semua undang-undang, peraturan, aturan main yang dibuat oleh parlemen. Dewan DPR dalam hal ini ya. Jadi kan sebenarnya kalau ditanyakan apakah hutang yang ribawi itu haram hanya berlaku pada individu atau negara, maka pertanyaan baliknya, nah memang negara ini yang menjalankan bukan individu. Negara ini kan menjalankan individu. Jadi harusnya kita luruskan mikirnya. Nah kalau individu berarti saya utang bank atau saya utangkan rentenir, itu berarti adalah hutang riba yang berlaku atas individu. Sedangkan kalau saya presiden ya, terus sampai ini anggota parlemen, anggota dewan memutuskan bahwa kita harus berhutang dan hutangnya itu riba. Oke, baik, kalau gitu pemerintah saya akan berhutang dengan persetujuan kalian anggota parlemen, saya akan berhutang dan hutang itu ada ribanya. Kan keputusannya dari individu pemerintah kan, dalam ini presiden dan anggota dewan. Berarti kan sebenarnya pertanyaannya terjawab kan, riba itu ya berlaku untuk individu perorangan ya, maupun sebuah badan usaha atau sebuah usaha lah ya. Kan toko juga berhutang, PT juga berhutang, koperasi kan juga berhutang ya kan. Kalau negara berarti yang berhutang atas nama siapa? Ya atas nama individu. Pemimpinnya. Pemimpinnya itu mewakili seluruh rakyatnya, mengatasnamakan negara. Ya, jadi yang kalau misalkan sekarang pemerintahnya Prabowo, ya Prabowo yang hutang riba. Sebagai pemimpin dia berhutang riba. Gitu. Jokowi berhutang riba, SBY berhutang riba, Megawati berhutang riba, Gus Dur berhutang riba, Habibie berhutang riba, Soeharto berhutang riba, Soekarno berhutang riba. Atas nama rakyat. Artinya
kalau rakyat itu menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada seorang pemimpin ini untuk mengatur kehidupan mereka, lalu pemimpin ini membuat sebuah keputusan yaitu berhutang untuk negara dan itu hutang itu ada riba, berarti semua rakyat ikut enggak? Semua individu rakyat itu ikut beriba enggak? Ya secara otomatis ya. Iya ikut. Kenapa kok begitu? Di dalam satu kotak yang sama itu. Iya, karena yang pemimpin itu kan kita yang Betul, kita yang milih. Iya, kecuali Kita punya kontribusi. Kecuali individu itu kemudian menolak, Ya. berlepas diri dengan cara menolak. Cara menolak ya mengatakan bahwa hutang riba itu mau dilakukan oleh individu rakyat biasa, perorangan atau individu pemimpin atas nama negara ya tetap aja itu riba. Hukumnya haram dengan segala konsekuensinya. Gitu. Jadi dalam ya ini nanti silakan yang ahli fikih koreksi ya, silakan. Tapi yang jelas kalau dari logika itu hukumnya hutang riba itu ya haram berlaku menyeluruh mau yang dilakukan oleh individu maupun oleh negara karena hakikatnya negara itu yang melakukan juga individu pemimpin dan kalau misalnya demokrasi kan ada dewan itu yang bikin undang-undang kan ketika pemimpin itu membuat rancangan anggaran dan pendapatan dan belanjaan APBN ya APBN itu kan anggaran pendapatan belanja negara itu kan pemimpin bikin rancangan tuh diserahkan ke DPR ya kan DPR menyetujui kan akhirnya jadi undang-undang nah setelah jadi undang-undang kan dijalankan oleh eksekutif oleh pemerintah kan mereka bekerja sama dalam riba artinya gitu ya. Dan masyarakat menikmati itu gitu loh ya dia menikmati jalannya dibangun dari riba dia menikmati menikmati gedung-gedung fasilitas umum yang dibuat dari riba gitu kan. Nah kita kan hanya terima ya memang hanya terima dan hanya menikmati tetapi kan orang-orang yang mempunyai riba kan pilihan sampean gitu loh. Anggota DPR itu juga pilihan sampean yang jadi presiden juga pilihan sampean. Nah kalau mau berlepas diri makanya kita kenal konsep apa? Pahala investasi dan dosa investasi kan ya itu dosa investasi itu kita tidak ikut bikin kita ikut putusan kita dapat dosanya nah untuk berlepas diri kan kita harus menyeru ini tidak boleh ini haram maupun negara ya tetap haram hanya individu haramnya itu itu pertanyaan pertama jadi ada ini jelas ya bahwa sebetulnya hutang ini dilakukan oleh individu ya. Hakikatnya gitu yang ya. Presiden, Pak. Ya iya. Melalui ngongkon menterinya mulyani utang gitu ya. Utang sana terserah pokoknya oleh utangan hubungannya berapa tabrak gitu kan ya. Gitu. Tapi ini alih-alih mengatasnamakan negara karena mereka bertindak atas nama negara. Tapi tindakannya kan diputuskan oleh individu si pemimpinnya atas persetujuan individu parlemen ya ini clear. Jadi pertanyaannya tadi itu seolah-olah kita kan, itu kalau kembali ke hadis itu yang kena hutang riba itu siapa sih Pak? Yang kena dosanya riba itu kan yang berhutang ya, yang ngasih hutang, yang ngutangi ya. Ini pemberi riba, ini pemakan riba, terus yang nulis ya dan yang saksi menyaksikan. Ini kan patutnya dapat. Yang ngutangi misalkan kita utang, jadi misalnya negara mengeluarkan surat utang negara. Yang ngutangi kan si pembeli surat utang negara kan, Pak. Dia ngutangi pada negara. Terus negara kan ngasih bunga, berarti posisi negara itu pemberi riba. Ya. Terus yang ngutangi, yang beli surat utang negara, yang beli suku, yang kalau suku mau diperdebatkan riba atau enggak silakan lah. Definisinya nanti kan jelas itu. Terus atau misalkan utang ke pihak yang lain yang memang ada ribanya ya ini pemberi riba dosa semua kan Pak gitu loh. Terus ini yang nulis. Ya. Misalkan menterinya itu ya menterinya kan yang nulis anggaran apa kan menterinya dapat itu dewan juga dapat dia jadi saksi apalagi dia bikin aturan nih termasuk jadi, kita ya kena dosa investasi ya kita kan menyaksikan Pak dan kita membiarkan makanya kalau tidak mau kena dosanya riba ya kita harus menasihati pemerintah, menasihati DPR. Bu, yo enggak usah utang riba lagi. Ya itu cara kita berlepas diri walau alam nanti Allah ngampuni kita atau enggak. Tapi kalau kita cuma diam dan bahkan menikmati, wah bahaya Pak. Apalagi ulamanya udah tahu itu riba terus diem aja. Ini kan negara untuk rakyat, ya enggak apa-apa ya. Ya terus piye Pak? Emang Al-Qur'an itu atau ayat tentang haramnya riba itu ya, apa itu? Wa halalahu riba wa haramar wahalau bai'a wa harama riba itu kan ya ayatnya itu kan ada berapa itu 275. Nah, itu apakah hanya berlaku untuk perorangan?
itu kan juga berlaku untuk semua oknum-oknum yang terlibat termasuk tadi, ya. institusi negara. Ya. Kalau mau diperdebatkan beda ya, silakan. Argumennya membedakan antara individu dan negara terkait dengan pelaksanaan hukum Al-Quran itu ya silakan perdebatkan itu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Amin. Nah, ini terkait dengan hutang ini kan harusnya ini hutang bukan hutang ya, tapi yang apa? Ini istilah saya itu harusnya itu hutan ya yang lebat, bukan hutang yang lebat. Nah, iya, harusnya hutan. Betul. Sekarang hutangnya digunduli, nah, itu kan hutangnya dilebatkan gitu. Hutang yang lebat. Nah, ini yang miris itu untuk gunduli hutang itu kan. Iya. Wes bebek belur ini. Iya, bebek belur betul. Belur. Kayak Omar Salih bebeknya belur ini. Ya. Ini pertanyaan lagi Pak Amin. Sebagai masyarakat pastinya ada rasa penasaran dan ingin tahu ya, karena pemerintah itu menggembar-gemborkan efisiensi. Ternyata ini jeblok ya. Iya. Sampai sekian. Nah, sementara ini tidak terbukti. Betul. Efisiensi kok utangnya semakin lebat gitu. Pertanyaannya nih, rasa penasaran masyarakat ini ingin tahu sebetulnya bagaimana sih pemerintah ini menutupi tagihan hutang itu dan bagaimana mengelola hutang itu. Apakah masyarakat turut terkena dengan kondisi hutang yang sekarang ini, Pak?